Assalamualaikum kelas 81 sampai 84. Kita berjumpa lagi pada sesi pembelajaran bahasa Indonesia pertemuan yang ke-7. Pertemuan ini kita akan membahas tentang teks eksposisi. Tapi sebelumnya mari kita awali kegiatan ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas KD 3.5, yaitu mengidentifikasi informasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang didengar dan atau yang dibaca. Tujuan pembelajarannya, setelah kalian mengikuti kegiatan pembelajaran ini, diharapkan dapat yang pertama, menemukan ciri-ciri teks eksposisi. Yang kedua, menemukan unsur-unsur teks eksposisi berupa pendapat atau opini dan fakta. Nah, sebelumnya, mari kita cermati contoh teks eksposisi berikut ini. Tarian daerah tergerus tarian modern. Negara Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan, dari mulai tarian, musik, adat, bahasa, dan sebagainya. Kita seharusnya bangga dengan kekayaan budaya tersebut. Oleh karena itu, perlu disyukuri dan dilestarikan. Indonesia mempunyai potret kebudayaan yang lengkap dan bervariasi. Namun yang berkembang saat ini, banyak orang yang sudah mulai mengabaikan bahkan melupakan kebudayaan bangsa, seperti halnya tarian tradisional. Tak sedikit anak muda yang malah lebih senang menarikan tarian modern daripada tarian tradisional. Dari waktu ke waktu, tarian tradisional sudah mulai tertutupi oleh adanya tarian modern. Tarian tradisional kini sudah kurang dilirik lagi. Bahkan anak-anak hingga kaum muda kini sudah lebih mengenal tarian modern daripada tarian tradisional. Padahal jika kita cermati bersama, tari-tarian tradisional ini memiliki daya tarik bagi wisatawan mancanegara. Bahkan tak sedikit negara lain yang ingin mengklaim tari-tarian yang kita miliki, seperti beberapa waktu lalu tari pendek yang berasal dari Bali diklaim oleh negara Malaysia. Itu semua menunjukkan bahwa budaya tari yang kita miliki sangat mempunyai pengaruh besar. Kurangnya kesadaran masyarakat akan kecintaan kepada tari-tarian tradisional membuat perlahan demi perlahan eksistensinya berkurang atau bahkan punah, tak dapat dinikmati lagi. Akhir-akhir ini, negara kita sedang mengalami arus globalisasi yang cukup kuat, mempengaruhi seluruh generasi muda, seperti munculnya tari-tarian modern seperti Helmshake atau tarian K-pop yang membuat mereka lebih tertarik untuk mempelajarinya. Bahkan tak sedikit orang yang beramai-ramai membuat video tentang tarian tersebut dan diunggah di YouTube atau jejaring sosial lainnya. Mereka adalah generasi penerus yang seharusnya bisa memfilter budaya yang masuk ke dalam budaya kita, bukan malah menikmati tarian tersebut, bahkan hingga membuat video dan mengunggahnya ke jejaring sosial, dan mungkin mereka tidak tahu asal-usul adanya tarian tersebut. Parahnya, gerakan-gerakan tari tersebut kadang tidak sesuai dengan moralitas bangsa kita. Misalnya, gerakan-gerakan yang mengandung porno aksi dan mengumbar aura. Melihat fenomena ini, kita memang tak lantas dapat menyalahkan masyarakat yang lebih memilih menarikan tarian modern daripada tarian tradisional yang kita miliki. Oleh karena itu, perlu ada penanaman dari dini tentang kecintaan terhadap budaya Indonesia, khususnya seni bertari, seperti mengenalkan seluruh tari-tarian tradisional agar setelah mereka mengenal, lalu mereka tertarik untuk selanjutnya mempelajari. Atau kalau perlu, diadakan ekstrakurikuler di setiap sekolah tentang tarian tradisional. Kita sebagai bangsa Indonesia, khususnya pelajar, harus bisa memilah dan menyaring budaya-budaya yang masuk ke negara kita. Ikuti yang positif dan buang yang negatif. Tidak sekedar ingin mengikuti tren tanpa memfilter terlebih dahulu.
Sudah saatnya kita mengembangkan dan melestarikan kembali tarian tradisional. Jika tidak ingin budaya kita yang kaya itu punah. Ini dikutip dari kompas.com dengan perubahan seperlunya. Dari teks ini kita bisa menemukan ciri-ciri dari teks eksposisi. Yang pertama bersifat informatif atau memuat informasi pengetahuan. Jadi teks tadi menginformasikan tentang uh, ter apa namanya tergerusnya tarian tradisional oleh tarian modern. Kemudian yang kedua memuat fakta atau pendapat fakta dan pendapat. Kita lihat buktinya nih, contohnya nih. Negara Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan dari mulai tarian, musik, adat, bahasa, dan lain sebagainya. Ini merupakan fakta bahwa ini sesuatu yang memang benar-benar terjadi dan benar-benar ada. Kemudian kalimat berikutnya, kita seharusnya bangga dengan kekayaan budaya tersebut. Oleh karena itu kita perlu disyukuri, itu perlu disyukuri dan dilestarikan. Kita seharusnya, ini merupakan kalimat opini atau kalimat pendapat berupa pendapat. Nah, ini buktinya atau yang ciri-ciri yang kita temukan pada teks eksposisi. Ciri yang ketiga menggunakan bahasa baku. Di antaranya di sini menggunakan kalimat yang lugas, kalimat yang bermakna denotatif dan penggunaan ejaan yang sesuai dengan UEP ya. Buktinya bisa kita temukan di sini. Contohnya, pada penulisan judul itu unsur katanya ini ya, tiap awal kata dari unsur-unsurnya harus menggunakan huruf kapital. Ini contohnya. T, tarian, D, daerah menggunakan huruf kapital. T, D, T, T, M ini menggunakan huruf kapital. Kemudian huruf awal kalimat menggunakan huruf kapital, ini sudah menggunakan huruf kapital. Diakhiri oleh tanda baca, salah satunya tanda baca titik, ini juga menggunakan tanda baca, diakhiri dengan tanda baca. Kemudian menggunakan tanda baca koma di sini untuk pemberian, ya sudah sesuai nih. Jadi penggunaan bahasanya itu menggunakan bahasa baku, bahasa yang sesuai dengan kaidah. Kemudian dari ciri-ciri tadi ya, dari ciri-ciri ini kita dapat membuat sebuah definisi atau pengertian dari teks eksposisi. Bahwa teks eksposisi adalah sebuah teks yang bertujuan menginformasikan pendapat seseorang tentang fakta atau fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar dan biasanya disampaikan dengan menggunakan ragam bahasa baku. Teks eksposisi ini bentuknya bisa disampaikan secara tertulis maupun secara lisan. Kalau secara tertulis, ini bisa melalui media massa seperti surat kabar, buletin, ataupun majalah. Bentuknya bisa berupa esai, tajuk rencana atau editorial, atau bisa juga dalam bentuk tanggapan kritis. Kalau secara lisan, ini bisa disampaikan secara langsung ataupun menggunakan media elektronik, misalnya menggunakan televisi atau radio. Bentuk teks eksposisi ini bisa dalam bentuk pidato, seminar, diskusi panel, talkshow, atau yang lainnya. Nah, contohnya nih, contoh foto bentuk dari teks eksposisi. Ini kalau editorial ini kita temukan di surat kabar. Ini seminar, contoh seminar. Ini si pemateri menyampaikan pendapatnya terhadap sesuatu fenomena atau suatu peristiwa, kemudian disampaikan kepada peserta yang hadir pada seminar tersebut. Ini contoh bentuk teks eksposisi yang disajikan secara lisan dan disajikan secara tertulis. Selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur teks eksposisi. Unsur-unsur teks eksposisi ini ada dua, yang pertama berupa opini atau pendapat, yang kedua berupa fakta. Tadi sudah disinggung bahwa pendapat atau opini ini merupakan ide atau gagasan atau hasil pemikiran dari seseorang, bisa berupa komentar, penilaian, kritik, saran, ajakan, dan lain sebagainya.
Kalau fakta ini merupakan keadaan atau peristiwa yang nyata atau yang benar-benar ada dan benar-benar terjadi. Ya, contohnya ini sudah ditunjukkan tadi ya. Contohnya kalimat ini, negara Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan, mulai dari tarian, musik, adat, bahasa, dan sebagainya. Ini merupakan sesuatu yang nyata, benar-benar ada, benar-benar terjadi, bisa dibuktikan. Kemudian yang opini, kita seharusnya, nah, seharusnya ini kalimat saran, berasal dari seseorang, ini namanya opini. Jadi itulah yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang unsur-unsur dan ciri-ciri dari teks eksposisi. Selanjutnya, untuk mengukur pemahaman kalian berkaitan dengan materi hari ini, maka akan diadakan evaluasi. Evaluasinya adalah dalam bentuk tugas, kalian diminta untuk menemukan contoh fakta dan opini masing-masing 5 kalimat ya, 5 kalimat fakta, 5 kalimat opini dari teks eksposisi yang berjudul Tarian Daerah Tergerus Tarian Modern dari teks yang tadi, yang sudah Ibu berikan contohnya 2 tadi, 1 contoh fakta, 1 contoh opini. Nah, tugas kalian di rumah adalah mencari 5 contoh lagi, 5 contoh fakta, 5 contoh opini. Kemudian kamu tulisan di buku latihan atau buku PR, kamu foto hasilnya, kamu kirimkan melalui WA Japri ke Ibu. Itulah pembelajaran kita hari ini. Dan kita akhiri dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.